Maudi terkejut. Rio bisa dibilang pria brengsek, tapi dia jelas bukan tipe orang yang busuk sampai ke tulang. Dia cukup berbakti. Sikapnya terhadap keluarganya tampaknya sangat baik. Dia menyukai artis wanita, jadi dia mendirikan agensi hiburan. Di perusahaannya, ada banyak nama yang besar di industri hiburan. Dan Yuki adalah artis di perusahaan mereka, bisa terbilang di posisi teratas. Sebenarnya, Yuki bisa mencapai titik ini karena menerima bantuan modal dari Rio. Namun sekarang, dia menyinggung Damar, dan baru saja, Rio pun meminta maaf kepada Damar setelah dipukul oleh Damar. Melihat tatapan Damar, Yuki hanya merasakan dirinya mati rasa, walaupun Damar tidak berkata apa-apa namun dia merasa akan terasingkan. Apa yang disebut bintang panas sebenarnya tidak layak disebut artis, terutama seperti Yuki, yang tidak ada bakat apapun yang menonjol, hanya mengandalkan dana dari orang lain. Memperhatikan ekspresi Damar, wajah Rio juga sedikit kusut. Dapat dilihat bahwa Rio sangat menyukai Yuki. Terlepas dari karakter Yuki yang tidak stabil, dari segi penampilan, ia memang menawan. Kak Damar. Saat ini, panggilan Rio untuk Damar telah berubah. Dia tampaknya telah membuat beberapa tekad dan berkata, Kak Damar, bagaimana kalau perusahaan kami memutus kontrak dengan Yuki, ke depannya dia tidak ada hubungan lagi denganku. Adapun dia, masuk ke perusahaan mana aku pun tidak akan mengurusnya. Bagaimana menurut kamu? Wajah Yuki sedikit berubah. Pemutusan kontrak berarti dia akan kehilangan donatur terbesarnya. Sebelum menemukan donatur lain, karirnya pasti mengalami penurunan, ini tidak bisa dipungkiri. Koneksi Rio dan sumber keuangannya yang bisa dikatakan tidak ada habisnya. Sekarang Rio akan mengakhiri kontrak dengannya. Setidaknya dia akan terasingkan beberapa waktu. Tentu saja, untungnya, Rio tidak mengatakan bahwa dia akan menyembunyikannya dari media atau bergabung dengan perusahaan lain untuk memblokirnya. Ini juga bisa dibilang memberikannya jalan keluar. Setelah mengatakan ini, dia menatap Yuki dan berkata, kamu masih belum meminta maaf kepada Damar. Yuki menyeka keringat di dahinya dan segera berdiri. Dia tahu jika dia tidak meminta maaf, Damar tidak akan melepaskannya dan membuatnya tidak bisa tampil lagi, dan mungkin benar-benar terlupakan. Dia berjalan di depan Damar, dia membungkuk dan berkata, Damar, aku benar-benar minta maaf, semuanya salahku. Entah disengaja atau tidak, dia tidak menutupi dadanya. Begitu dia membungkuk, terlihat area kulit yang luas dan belahan yang dalam. Wanita ini sungguh sangat licik, Damar tersenyum dalam hati. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian bereskan sendirilah, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Mendengar ini, Rio menghela nafas lega, namun wajah Yuki penuh dengan kesedihan. Binar menatap Rio, mengikuti Damar dan bertanya, ngomong-ngomong, sekarang kita tidak dapat menggunakan Yuki dalam film, sutradara film menghubungi aku kemarin dan bertanya siapa yang akan menggantikannya. Apakah kamu punya kenalan artis wanita? Damar tertegun, lalu dengan santai berkata, kamu tahu Maudi Amelia. Kamu bisa merekomendasikannya kepada orang itu untuk melihat apakah ada peran yang cocok untuknya. Baiklah, aku akan mengaturnya, kata Binar. Di belakang, Yuki mendengar percakapan antara Damar dan Binar. Wajahnya tiba-tiba berubah. Yuki, hanya karena satu masalah ini, nasibnya berbalik dan dia mungkin akan tenggelam ke dasar lembah. Kak Rio, dia menatap Rio dengan nada centil. Rio mengerutkan kening dan berkata, kamu cari gara-gara dengan orang yang salah. Kamu baru saja mendengar apa yang ditelepon tadi, kan? Aku tidak dapat melindungi kamu. Kamu bereskan masalahmu sendiri. Meskipun Rio juga tidak rela, namun mau bagaimana? Lagi pula dia tidak kekurangan artis wanita di sekitarnya. Tanpa Yuki, masih ada yang lain. Damar tidak tertarik dengan apa yang akan dilakukan Rio selanjutnya, tetapi dia senang melihat orang-orang seperti Yuki terlupakan. Mengucapkan selamat tinggal pada Binar, dia berencana untuk pulang. Sekarang setelah Lilia dan Nidia pergi, dan Talia belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dia masih harus merawatnya. Padahal, dia tidak ada urusan di kota LH. Urusan keluarga Ardiansyah hampir selesai. Tentu saja, bisnis keluarga Ardiansyah sangat besar. Walaupun terus menyusut, kebangkrutan total mungkin tidak akan terjadi. Hanya berjalan menuju kebangkrutan tidak bisa dihindari. Setelah keluarga Tandialo benar-benar putus sumber pendanaannya dari Red Lotus, mereka pun menempuh jalan yang sulit. Di sisi lain, keluarga Sitara telah memakan banyak harta keluarga Ardiansyah selama periode ini untuk menstabilkan keluarganya sendiri. Tentu saja Rizky tetaplah Rizky yang membenci Damar. Bagas juga telah memberitahu keluarganya bahwa dia akan dikirim ke tempat lain oleh perusahaan. Tidak mengherankan,
dia dan Wadi akan memasuki Night Watcher bersama. Pada saat yang sama, Sela pergi bersama mereka. Sela telah menerima penilaian pribadinya dari Night Watcher. Penilaian ini terutama untuk kemampuan daya tahannya. Menjadi Night Watcher sungguh sulit, apalagi bagi perempuan. Orang biasa mungkin akan tidak tahan. Untuk laki-laki mereka masih bisa berkelahi jika tidak tahan. Bagi Damar, segala sesuatu tentang kota LH tampak damai. Tentu saja, dia tidak tahu dunia bawah yang tersembunyi di balik ketenangan ini. Tirta akan tinggal di sini bersama timnya untuk menjaga kedamaian. Dia naik taksi ke kompleks, lalu kemudian membungkus makanan untuk hampir 10 orang. Talia makan sangat banyak bahkan dalam kondisi terluka parah, tidak mungkin mempengaruhi nafsu makannya. Sesampai di rumah, Talia sedang duduk di sofa menonton TV, dan kata-kata pertama yang dilontarkannya saat melihat Damar adalah, "Aku lapar lagi." Damar tidak punya pilihan selain meletakkan barang-barang di atas meja untuknya, lalu membukanya sedikit demi sedikit. Talia tersenyum puas. Pada saat yang sama, di sebuah komunitas di kota LH, apartemen 2 kamar yang didekorasi dengan bagus. Di dalam kamar, Maudi sedang memegang semangkok bubur, menyuapi anaknya. Setelah infus, kondisi anaknya jauh lebih baik. Tadi malam baru saja dia keluar dari rumah sakit. Mobil juga sudah dikirim ke toko 4S, tetapi biaya kompensasi yang tinggi masih menjadi beban buatnya. Tentu saja, dia tahu jika bukan karena Damar, segalanya tidak akan sesederhana itu. Dia menghela napas sambil memberi makan anaknya. Duo, duo, duo. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia mengambil ponselnya dan melihatnya. Dia terpana oleh ponsel yang berkedip di atasnya. Sialan, nomor ini dulunya adalah nomor telepon yang dia tinggalkan ketika dia masih populer, dan dia syuting serial TV dengan sutradara ini. Tapi setelah dia terlupakan, keduanya tidak pernah menghubungi lagi. Bahkan WhatsApp-nya telah dihapus. Dia tidak berharap sutradara ini berinisiatif untuk memanggil dirinya lagi. Selain itu, seperti yang diberitakan sebelumnya dalam berita, sutradara ini dan Yuki akan ikut memproduksi serial TV besar. Maudi menelan ludahnya, khawatir. Ya, agak skeptis. Yuki merekomendasikan dia ke sutradara dengan sengaja, apa hanya untuk mempermalukannya di depan para kru. Tapi selama ada syuting, maka dia bisa punya penghasilan. Dia menggertakkan giginya, mengangkat telepon, dan berkata dengan sopan, "Pak Yanuar." "Halo, Maudi, kan? Lama tidak bertemu." Di ujung telepon, Yanuar berkata sambil tersenyum, "Aku punya pekerjaan di sini. Apakah kamu ada waktu? Jika kamu ada waktu, datanglah ke kota NJ sesegera mungkin untuk mencobanya. Nanti kamu bisa langsung main." Perannya adalah sebagai wanita nomor 2. Wajah Maudi kaget. Wanita nomor 2. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Jika drama ini meledak, nasibnya mungkin akan berbalik dalam satu langkah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosi batinnya dan berkata, "Aku bisa, aku bisa. Aku akan ke sana besok." Bersambung.